Jadi kesimpulannya, untuk memulai menanam tanaman anggur ini terdiri dari kurang lebih 25 poin yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Tidak harus semuanya dipersiapkan secara langsung, lebih baik menyicil saja seiring pertumbuhannya tanaman anggur kita. Dan saya sarankan membeli alat dan bahannya yang murah-murah saja dulu, dikarenakan kita masih dalam proses belajar. Bagaimana teman-teman? Yuk kita mulai hijaukan halaman rumah kita dengan menanam tanaman anggur. Sangat menyenangkan sekali merawat tanaman anggur atau membudidayakan tanaman anggur ini. Apalagi sudah berbuah seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah, perjalanan belajar dari nol sampai seperti ini sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di Rumah Kebun Channel. Hari ini Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024. Di video kali ini saya tidak membahas tentang tanaman buah anggur ya teman-teman, melainkan saya akan membahas alat dan bahan apa saja untuk menanam tanaman anggur ini. Ini video khusus bagi pemula yang akan menanam tanaman anggur. Sebelum masuk ke video selanjutnya, mohon bantuan serta dukungannya untuk di subscribe, di like dan di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Di minggu pagi ini alhamdulillah cuaca cerah ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas alat dan bahan apa saja untuk menanam tanaman anggur ini. Jadi khusus bagi para pemula yang akan atau baru memulai menanam tanaman anggur ini, alat dan bahan apa saja yang harus dipersiapkan agar proses perawatannya mudah dan tanaman anggur pun bisa berbuah seperti ini. Pertama-tama tentu saja yang harus dipersiapkan yaitu bibit anggur. Bibit anggur ini adalah hasil dari belajar grafting sendiri ya teman-teman. Rootstocknya menggunakan jenis Alfonso dan Entres dengan jenis Jupiter. Kemudian yang kedua tentu saja pot atau planter bag ya teman-teman. Di sini saya menggunakan pot dan juga planter bag seperti ini. Ini ukuran 150 dan yang ini ukuran 50 liter. Selanjutnya yang ketiga adalah mempersiapkan media tanam seperti pada video di sebelah kanan ini. Media tanam menggunakan perbandingan 1:1. Jadi sekali lagi, ini adalah alat dan bahan yang saya gunakan selama belajar menanam tanaman anggur ya teman-teman. Kalau saya di sini merawat atau belajar menanam anggur, alat dan bahannya disesuaikan saja atau menyicil ya teman-teman. Jadi tidak sekaligus kita mempersiapkan alat dan bahan tersebut. Misalkan tahapan awalnya seperti ini, menyiapkan bibit anggur, menyiapkan pot atau planter bag dan media tanam. Kemudian ke tahap selanjutnya yaitu fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Untuk fase ini apa saja yang dibutuhkan? Tentu saja yaitu pupuk ya teman-teman, pupuk dan obat-obatan. Saya lanjut yang keempat, yaitu dalam fase vegetatif atau fase pertumbuhan tanaman anggur saya menggunakan pupuk NPK Mutiara 1616 atau pupuk seimbang. Untuk alat dan bahan yang saya videokan di sini bukan endorse ya teman-teman, melainkan hanya berbagi pengalaman saja selama belajar merawat tanaman anggur. Kemudian saya lanjut poin yang kelima, dalam fase vegetatif atau fase pertumbuhan saya menggunakan di sini
pupuk magnesium sulfat. Jadi bagi teman-teman yang akan memulai menanam tanaman anggur ini harus memahami terlebih dahulu jenis-jenis pupuk. Dikarenakan pupuk itu terdiri ada dua jenis, yaitu pupuk pertumbuhan dan pembuahan. Selanjutnya poin ke-6 yaitu pupuk pembuahan. Salah satunya ini adalah pupuk MKP atau monokalium fosfat. Kemudian poin ke-7 pupuk KNO 3 putih, dan yang terakhir untuk pupuk pembuahan atau pupuk fase generatif adalah di sini saya menggunakan Karate plus boron. Jadi ada 3 macam ya teman-teman untuk pupuk generatifnya, MKP, KNO 3 putih, dan Karate plus boron. Selanjutnya poin ke-9 yaitu pupuk kalsium. Pupuk kalsium ini bisa digunakan dalam fase pertumbuhan dan fase pembuahan. Untuk manfaat atau fungsi dari kedua jenis pupuk tersebut, yaitu pupuk pertumbuhan dan pupuk pembuahan, sudah ada penjelasannya di link video pada gambar tersebut. Kemudian saya lanjut untuk obat-obatannya. Saya menggunakan untuk insektisida 2 jenis ya teman-teman. Ini poin 10 Uraklon. Kemudian insektisida dengan merek dagang Demolis, ini poin ke-11. Kemudian dilanjut untuk poin ke-12 yaitu fungisida. Fungisida di sini saya menggunakan ada 2 jenis. Pertama Amistar Top, dan jenis yang kedua yaitu fungisida dengan merek dagang Antrakol. Antrakol ini berarti poin ke-13. Jadi kesimpulannya, apapun jenis merek pupuk dan obat-obatannya, yang penting kita memahami fungsi dari pupuk dan obat-obatan tersebut. Kemudian saya lanjut ke poin 14. Di sini terlihat botol spray dengan kapasitas 2 liter. Dikarenakan masih dalam proses belajar, jadi menggunakan botol spray seperti ini. Selanjutnya poin 15, di sini terlihat ada botol spray juga. Saya membeli kepala spraynya saja, dan botolnya bekas air minuman atau air mineral juga bisa ya teman-teman. Jadi kita bisa manfaatkan. Kemudian dilanjut ke poin 16. Di sini terlihat jarum suntik ya teman-teman. Jarum suntik ini berfungsi untuk mengukur dosis obat-obatan pada tanaman seperti insektisida dan fungisida. Poin 17 ini adalah gunting dahan. Gunting dahan ini untuk menggunting ranting atau daun yang nanti kita akan pangkas pada tanaman anggur khususnya. Contohnya seperti ini apabila nanti dalam proses pengguntingan dahan pada anggur. Gunting ini sangat murah sekali dengan harga ekonomis. Selanjutnya poin 18. Ini adalah gunting untuk pruning buah anggur. Kemudian poin ke-19 dan 20 di sini ada 2 jenis sendok ya teman-teman. Pertama sendok aduk dan kemudian sendok makan. Untuk sendok makan fungsinya untuk menggemburkan media tanam, dan untuk sendok yang satunya lagi biasanya saya gunakan untuk mempersiapkan media tanam. Selanjutnya poin ke-21, di sini terlihat tambang dengan ukuran kecil, fungsinya untuk membuat rambatan pada tanaman anggur. Kemudian poin ke-22 di sini terlihat ada kawat tali. Selanjutnya poin ke-23 di sini terlihat ada solatif khusus tanaman ya teman-teman untuk mengikat. Biasanya solatif ini satu set dengan alat tape tool, tapi di sini saya menggunakan dengan hektar atau staples saja. Seperti ini contohnya cara menggunakannya. Kemudian poin ke-24, apabila tanaman anggur kita sudah memasuki fase generatif atau pembuahan
dan sudah mengeluarkan bunga. Di sini terlihat ada 3 merek dagang ya teman-teman. Pertama GA3, kemudian Gibro dan Biges. Untuk kedua merek dagang ini GA3 dan Gibro sudah saya gunakan tetapi gagal karena saya tidak menggunakan alat pengukur ppm-nya. Dan alhamdulillah setelah menggunakan dengan merek dagang Biges ini, alhamdulillah pembuahannya berjalan lancar karena alat ukurnya menggunakan tetes. Jadi perbandingannya 400 ml air dengan 3 tetes Biges, dan ini sudah saya potong ya teman-teman. Bekas botol air mineral dengan ukuran 400 ml. Selanjutnya poin ke-25 ini adalah botol repack dari jenis produk Dormex ya teman-teman. Dormex ini fungsinya untuk mempercepat proses pecah mata but atau mata tunas. Biasanya saya gunakan jarum suntik untuk mengukur dosisnya. Perbandingannya yang saya gunakan 1 ml Dormex dengan 20 atau 25 ml air. Jadi kesimpulannya untuk memulai menanam tanaman anggur ini terdiri dari kurang lebih 25 poin yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Tidak harus semuanya dipersiapkan secara langsung, lebih baik menyicil saja seiring pertumbuhannya tanaman anggur kita. Dan saya sarankan membeli alat dan bahannya yang murah-murah saja dulu dikarenakan kita masih dalam proses belajar. Bagaimana teman-teman? Yuk kita mulai hijaukan halaman rumah kita dengan menanam tanaman anggur. Sangat menyenangkan sekali merawat tanaman anggur atau membudidayakan tanaman anggur ini. Apalagi sudah berbuah seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah perjalanan belajar dari nol sampai seperti ini sangat menyenangkan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, yaitu mempersiapkan alat dan bahan untuk belajar merawat tanaman anggur. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangannya, dan jangan lupa mohon bantuan serta dukungannya untuk di-subscribe, di-like, dan di-komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semangat beraktivitas dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.